Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan perkuliahan pertama kita. Oleh karena itu, bersyukur dan rasa terima kasih kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini kita telah diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkuliah. Pada pertemuan pertama ini, saya akan memberikan pemahaman umum berkaitan dengan mata kuliah Entrepreneur Skill. Mungkin teman-teman sudah tak asing lagi dengan mata kuliah ini. Mata kuliah ini hampir mirip dengan mata kuliah kewirausahaan. Namun, pada mata kuliah ini saya akan lebih berfokus pada bagaimana teman-teman memahami kemampuan-kemampuan yang diperlukan ketika teman-teman nanti sudah lulus. Jadi di sini entrepreneur itu tidak selalu harus berdagang ya. Jadi di mata kuliah ini saya berfokus kepada kemampuan-kemampuan teman-teman. Di mana entrepreneur sendiri teman-teman harus pahami tidak selalu sama dengan berdagang atau berjualan. Jadi saya bukan mengajarkan mata kuliah kewirausahaan, tapi saya mengajarkan kepada teman-teman untuk memahami kemampuan-kemampuan, ya bisa jadi kemampuan dalam bekerja, kemampuan dalam berdagang, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semua, mungkin sekarang ini teman-teman ada yang sudah merencanakan apa saja yang ingin dicapai di kehidupan selanjutnya. Artinya setelah kalian lulus nanti kalian pengen menjadi seorang karyawan atau pengen seorang pengusaha dan lain sebagainya. Tentu untuk bisa mencapai itu kita perlu yang namanya proses ya. Jadi proses ini kita perlu lalui dari sekarang. Teman-teman semua sudah semester 6, artinya sudah tidak lama lagi insya Allah teman-teman akan lulus dan akan menyandang sarjana ekonomi insya Allah. Nah, dari sekarang teman-teman harus mulai berproses kemampuan-kemampuan apa yang teman-teman inginkan, kemampuan apa yang teman-teman ingin capai, sehingga di waktu yang akan datang teman-teman itu bisa siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja. Oke, saya mulai ya. Jadi teman-teman sekarang ini semester 6 berkuliah. Ya, kuliah semester 6. Kuliah semester 6. Dari kuliah ini teman-teman mulai memupuk ya kemampuan-kemampuan. Misalnya kalau kalian pengen jadi seorang pengusaha. Oke, pengusaha dulu ya. Oke, sekarang pengusaha. Nah, apa yang sudah kalian lakukan sekarang? Misalnya kalian belum pernah sama sekali, misalnya dari nol ya. Apa yang ingin dicapai sekarang? Artinya teman-teman harus sudah bisa memahami dulu nih secara teori. Sebenarnya kalau kita menjadi pengusaha yang baik seperti apa gitu ya. Lalu misalnya ada teman-teman pengen jadi seorang akuntan. Ya, akuntan misalnya gitu ya. Akuntan ini teman-teman kan ada dua, bisa seorang akuntan publik yang sifat tugasnya adalah mengaudit, atau di sini dia sebagai akuntan internal atau kasarannya kita membuat laporan keuangan. Mana? Ya, macam-macam cita-cita teman-teman. Nah, oleh karena itu, teman-teman perlu teman-teman pahami skill atau kemampuan-kemampuan yang teman-teman harus miliki sebelum teman-teman itu bekerja di dunia nyata atau di pekerjaan kalian nanti gitu. Oke, sekarang saya mulai dulu untuk secara umum di pengusaha ya. Pengusaha. Mungkin teman-teman ada yang bercita-cita sebagai pengusaha atau entrepreneur atau wirausaha dan lain-lain ya. Nah, di sini teman-teman pertama, teman-teman harus tahu seluk-beluknya dulu nih.
Nah, pengusaha ini kan dia mendapatkan atau memiliki tujuan memiliki keinginan untuk mendapatkan yang namanya laba atau keuntungan. Ya. Kita mulai breakdown dulu dari laba atau keuntungan. Artinya ketika teman-teman nanti itu menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang wirausaha, yang akan kalian capai adalah laba atau keuntungan. Ini yang menjadi tujuan aslinya ya teman-teman ya. Tujuan aslinya kan ini, meskipun dengan berbagai cara. Ya. Nah, laba dan atau keuntungan ini itu akan kita capai kalau kita punya yang namanya produk atau jasa. Ya bisa jasa, ya bisa produk, gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semua, ketika kita membuat produk atau jasa itu kita tidak akan mungkin lepas dari yang namanya biaya atau beban. Mungkin kalau kalian ini pernah lihat di YouTube, ada bisnis tanpa modal gitu ya misalnya. Bisnis tanpa modal, apakah mungkin? Menurut hemat saya, yang namanya bisnis itu pasti butuh modal. Karena modal itu tidak selalu uang. Ya, modal itu tidak selalu uang. Bisa apa? Waktu, tenaga, ya. Terus kemudian ini waktu, tenaga, bisa juga ada namanya opportunity cost. Nah, opportunity cost itu apa, Pak? Opportunity cost itu adalah biaya peluang ketika kalian memilih suatu profesi. Contoh, misalnya kalian pengen jadi pengusaha, ya. Jadi pengusaha nih. Pengusaha apa misalnya yang tanpa modal? Misalnya kalian pengen jadi dropshipper. Mungkin kalian pernah dengar ya istilah ini ya. Dropshipper itu artinya kalian menjadi ini pedagang, tapi kalian belum punya barangnya. Kalian ini buka toko di Shopee atau Tokopedia atau marketplace yang lain, kemudian kalian menjualkan produknya orang lain. Itu namanya dropshipper ya. Nah, ketika kalian memilih itu, kalian akan fokus di situ. Dan kalian akan kehilangan peluang ya, kehilangan peluang untuk bisa memilih bisnis lain, misalnya ternak ayam, ya gitu ya. Nah, ternak ayam ini menjadi biaya opportunity atau biaya kesempatan dari kalian memilih dropshipper. Jadi hidup itu tidak mudah teman-teman. Menjadi seorang pengusaha itu kalian harus memikirkan dampaknya. Dampaknya adalah kalian akan mengorbankan pilihan yang lainnya dengan kalian memilih satu usaha, satu bidang usaha. Ini masih satu bidang usaha ya, belum kalau kalian punya kesempatan untuk menjadi seorang karyawan. Nah, maka di mata kuliah ini tuh saya ajarkan untuk bisa lebih efisien, lebih efektif dalam mengambil keputusan sehingga kalian bisa mencapai lebih dalam karir kalian nanti. Kalian nggak mungkin nyesel gitu loh. Jadi setiap dari kita itu punya opportunity cost teman-teman. Kalau kalian itu lulus memutuskan untuk jadi seorang dropshipper saja, ya, kalian berarti akan mengorbankan kesempatan untuk menjadi seorang ternak ayam. Kalian akan mengorbankan kesempatan kalian untuk menjadi seorang karyawan swasta. Jadi bayangkanlah dampaknya seperti itu. Apakah dropshipper ini bisa membiayai kalian? Nah, itu kalian harus pertimbangkan dari situ. Oke, saya ulangi ya. Jadi kita menjadi seorang pengusaha itu mencari laba atau keuntungan di mana kita akan menggunakan produk atau jasa. Dan kemudian pasti setiap kita membuat produk atau jasa itu mengorbankan biaya atau beban, memunculkan beban. Ya, ada bisnis tanpa modal, Pak? Iya, memang ada, tapi kita akan menghadapi opportunity cost. Ya, kita memilih bisnis di bidang A, bidang B, maka kita akan mengorbankan di bidang yang lainnya. Karena kita punya kesempatan untuk memilih bidang yang lainnya, gitu. Oke ya. Oke. Nah, jadi yang pertama harus kita kuatkan adalah pengambilan keputusan kita. Pengambilan keputusan kita apakah sudah tepat untuk memilih pengusaha? Apakah kita masih terlalu idealis? Bisa nggak kita nanti hidup dari usaha dropshipper saja, usaha ternak ayam, negatifnya itu dari mana? Nah, hal-hal seperti ini akan saya ajarkan ke depannya. Oke, sekarang kita lihat ininya ya. Lanjutkan ya dari laba keuntungan tadi. Misalnya kalian memilih dropshipper.
Ini pasti kan ada kemampuan-kemampuan yang harus kalian upayakan untuk bisa seorang dropshipper yang sukses. Ada namanya biaya iklan mungkin. Jangan salah ya, seorang pengusaha online itu tidak hanya kalian. Ya. Orang yang jualan dalam sistem dropshipper itu tidak hanya kalian. Nah, dengan iklan ini kita bisa meningkatkan algoritma istilahnya ya. Artinya kalau kita itu bisa memunculkan produk kita yang paling atas, maka insya Allah konsumen kita akan lebih mudah melihat produk kita, atau mungkin lebih cepat, lebih di atas. Sekarang Anda bayangkan kalau kita sebagai seorang konsumen itu nyari browsing barang gitu sampai halaman 10 kan kayaknya nggak mungkin ya. Mungkin 1, 2, 3 aja udah capek gitu loh. Nah, kalau kita pakai iklan, kita bisa di atas. Nah, ini memunculkan biaya. Nah, gitu ya. Jadi, yang seorang pengusaha itu yang istilahnya yang hebat, itu pasti dia akan berpikir sangat efisien. Nah, tergantung teman-teman nih. Kalau teman-teman ini punya uang lebih, silahkan kalau mau bekerja sebagai seorang dropshipper, nggak masalah. Pak, saya nggak mau nih kerja sama orang, soalnya saya nggak mau terikat dengan waktu, saya nggak mau menjadi istilahnya waktu saya habis untuk menjadi seorang karyawan. Silahkan, tapi kalian harus tahu konsekuensinya. Kalian akan butuh yang namanya biaya iklan. Kalau kalian mau jadi dropshipper, kalau kalian ternak ayam, kalian pasti butuh yang namanya DOC itu kan juga ada uangnya. Jadi modalnya pasti ada. Ya, modal paling murah, paling gampang kita lihat adalah waktu ya. Artinya kita nggak perlu keluar uang, tapi kita milih waktu. Tapi jangan salah bahwa waktu itu memunculkan opportunity cost, memunculkan biaya kesempatan. Kalian memilih menjadi dropshipper, kalian punya kesempatan loh untuk ternak ayam. Kalian punya kesempatan loh untuk menjadi menjual produk lain. Jadi harus hati-hati gitu. Oke, biaya iklan ya ini yang sifatnya uang. Lalu yang kedua, kalau misalnya kita mau jadi seorang pengusaha nih Pak, kita pengusaha apa misalnya? Di sini kalau ternak ayam pasti kan kita butuh bibitnya namanya DOC ya, Daily Old Chicken. Kalau mau pembesaran daging ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau misalnya buka rumah makan. Nah, rumah makan juga kita harus bisakah kita memasak dengan rumah makan ya. Kita bisa nggak memasak dengan baik, bisa nggak gitu ya, masaknya bisa nggak enak gitu. Kalau udah enak, gimana cara kita mempromosikan? Karena yang namanya rumah makan itu kan banyak ya, terus juga yang jualan nggak cuma kita. Bagaimana orang itu bisa tahu kita punya rumah makan? Itu butuh biaya teman-teman semua. Jadi entrepreneur itu sangat berat, jadi pengusaha itu sangat berat. Nah, harus kalian pikirkan baik-baik. Oke, sebelum saya lebih lanjut untuk meneruskan materi ini, saya masuk ke karyawan dulu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen jadi seorang akuntan, ya, atau seorang manajer dan sebagainya, ya. Kalian harus punya skillnya. Skillnya apa sih seorang akuntan itu? Yang pertama, kalian harus punya bargaining power, teman-teman semua, ya. Bargaining power. Kalian harus apa? Harus ulet, teman-teman semua. Ya, kuliahnya harus beres. Itu sudah menjadi suatu hal yang biasa kalau kalian itu lulus S1 ya. Kalian lulus S1 kemudian kalian pengen jadi akuntan, apakah dengan ijazah kalian siap, dengan kemampuan kalian, pengalaman kalian itu apakah sudah siap? Nah, itu harus kalian mulai rintis dari sekarang ya. Lalu perusahaan seperti apa yang akan kalian masuki? Ya, jadi kan gambarannya kayak gini ya, kalau kita kerja jadi karyawan kan gini, ini kalian, ya ini kita gitu ya. Ini kita. Ini perusahaan. Ya. Oke, ini kita. Kita mau ke sini. Ini kita ini banyak loh teman-teman. Nggak cuma satu orang. Ada orang lain juga ya. Terus kemudian ada orang lain. Sekarang kalau saya tanya, misalnya perusahaan ini yang dimiliki oleh Pak M. Ini perusahaan perseorangan ya. Dia punya keponakan satu di sini, namanya N. Nah, maka dia akan lebih cenderung ngambil kalian atau ngambil keponakannya. Ya pasti keponakannya lah, karena ini perusahaan mereka. Nah, kayak gitu tuh harus kalian pahami dari sekarang ya. Oke. Jadi, kalau kalian pengen kerja jadi karyawan, kalian tahu nggak tempatnya di mana?
atau kalian membayangkan nggak perusahaan apa yang akan menjadi tempat kalian untuk bekerja nanti? Sudah punya nggak? Mungkin punya saudara kalian, punya teman kalian, dan lain sebagainya. Silahkan dicoba kalau memang itu bisa menjadi tempat. Kalau memang ada jaminan untuk diterima, itu jauh lebih baik daripada kita nggak ada jaminan gitu loh. Oke ya. Jadi saya rasa ada dua hal ya, dua profesi yang akan kalian tuju nantinya adalah pengusaha ataupun karyawan gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Terus skill apa Pak? Nah ini kita harus, untuk pertemuan ini kita akan lebih fokus ke melihat existing ya, atau kondisi yang ada. Saya akan mencoba membuka mata kalian, membuka pikiran kalian. Kalau jadi pengusaha itu kendalanya adalah kalian bisa nggak menjadi pengusaha yang bisa dilihat oleh konsumen, calon konsumen. Kita berusaha untuk bisa dilihat dulu aja, bisa nggak, dan caranya gimana? Kalian tahu nggak di depan rumah kalian kan sering ada jualan bakso atau apa? Itu kan sebuah upaya supaya jualannya itu dilihat oleh orang. Dilihat dulu aja. Kita berusaha untuk bisa dilihat oleh orang dulu. Itu yang pertama. Caranya gimana? Kalau di online pasti kita butuh biaya iklan teman-teman semua. Itu nggak mungkin kalau kita nggak butuh biaya iklan. Ada satu tren di media sosial namanya endorse. Mungkin teman-teman pernah tahu ya, endorse dan lain sebagainya. Itu kan untuk apa tujuannya? Untuk supaya bisa kita ini produknya dilihat. Paling nggak dilihat dulu. Kita nggak tahu efektifnya berapa endorse ini. Tergantung pintarnya kita memilih artisnya siapa kan gitu. Ya, kemudian yang karyawan kita lihat musuh kita adalah nepotisme teman-teman. Nepotisme itu adalah persaingan kita nih punya saudara nggak di dalam perusahaan ini gitu. Kalau kita satu ini ada misalnya nih lawan kita ada 3 gitu ya. Salah satunya adalah keponakannya ini dan yang diambil adalah 1 tok, ya jelas yang diterima dia, bukan kita gitu loh. Jadi harus hati-hati teman-teman semua. Tidak sembarangan kita ini bisa milih dengan idealis. Makanya ada mata kuliah ini tuh supaya kalian tuh punya pertimbangannya bijak. Dan tentunya setiap orang tuh punya kekuatan masing-masing. Mungkin dari kalian sudah ada punya orang tua yang punya perusahaan, silahkan. Mungkin dari kalian sudah punya orang tua yang artinya sudah memiliki usaha gitu. Silakan mau meneruskan. Itu malah lebih baik daripada kita berjalan tanpa arah gitu loh. Kalau kita berjalan tanpa arah, ya ini yang menjadi sulit gitu loh. Dan waktu kalian akan habis. Nah, berjalan tanpa arah ini tolong jangan dilakukan. Kalian harus kembangkan. Kekuatan kalian apa? Pak, kalau saya nggak punya apa-apa ya saya cuma punyanya kuliah ini aja. Nggak punya jaringan, nggak punya apa-apa. Kalian harus bikin dari sekarang. Berarti jalur kalian paling nggak harusnya pengusaha. Mulai nabung, mulai kalian harus punya modal untuk bisa memiliki biaya untuk iklan kalau kalian pengennya online. Tapi kalau kalian harus jualan bakso keliling, sambil jualan bakso sambil kuliah, silahkan, tidak masalah. Nah, itu harus kalian kuatkan. Dan untuk pertemuan satu ini kan harus tahu ya, artinya harus sadar bahwa kondisi existing atau kondisi yang ada sekarang ini dari sebuah dunia itu sangat ruwet teman-teman. Artinya persaingan sangat ketat. Kemudian kalau kita mau usaha juga harus bisa dilihat oleh konsumen. Di samping persaingan yang sangat ketat. Ini kita belum bicara tentang penjualan loh ya. Kita baru bicara dalam tataran produk kita dilihat. Kita baru bicara dalam tataran sebelum kita bekerja. Artinya sebelum kita menjadi karyawan tuh kondisinya adalah kita punya saingan dan sebagainya. Nah, kondisi ini harus kita sadari ya, sehingga kita ancang-ancang untuk lebih waspada dan untuk punya kekuatan yang akan kita bangun dari sekarang gitu. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita harus ngapain Pak? Nah, untuk pertemuan yang pertama ini kita mungkin merefleksi dulu ya. Nah, kalian tulis di selembar kertas ya. Selembar kertas, saya ingin tahu profil kalian. Tujuan kalian apa ya. Setelah kalian lulus nanti kalian pengen jadi seorang karyawan atau pengusaha atau apa ya. Kalian tulis nama kalian ya. Kalian tulis kelas kalian. Kelas berapa ya maksudnya.
kelas pemasaran atau kelas akuntansi dan lain sebagainya. Kalian tulis setelah lulus mau bekerja apa. Kalian bisa tulis pilihannya ya. Pilihannya adalah karyawan. Ya, terus pilihannya adalah pengusaha. Dua itu. Nah, nanti kalian tulis ya, kalau di sini karyawan ini berarti karyawan apa gitu ya. Karyawan mungkin akuntan atau mungkin jadi karyawan pabrik dan lain sebagainya, itu terserah kalian. Itu kan orientasi kalian ya. Nanti saya mau bahas itu. Kalian tulis di selembar kertas, terus kalian scan atau kalian foto, lalu kirimkan ke grup saja ya. Jadi tidak usah japri ke saya, tapi langsung di grup. Nanti kalian langsung di situ tulis isinya itu ya. Oke. Lalu yang ke berapa ini tadi ya? Ya kan 1 nama, terus yang kedua kelasnya, terus yang ketiga adalah setelah lulus mau bekerja apa, terus yang keempat ini kalau karyawan apa, kalau usaha apa gitu ya. Tulis, terus kalian apa yang kalian miliki, modal kalian apa untuk bisa menjadi karyawan, modal kalian apa, modalnya apa. Kalau usaha kalian mungkin saya sudah punya tabungan Pak gitu, tulis saja gitu ya. Nah, nanti saya pengen melihat dulu bagaimana sih karakter kalian gitu. Oke ya, saya lanjutkan materinya. Teman-teman, ini tolong nanti dikumpulkan langsung ya. Ketika kelas langsung ditonton video ini, langsung diisi, langsung kirimkan ke WA grup. Jangan japri, tapi langsung ke grup aja. Oke. Teman-teman, lanjut kita sekarang kondisi existing di entrepreneur atau di pengusaha ya. Pengusaha. Nah, kendala kita kan 2. Kita mau jualan online atau offline. Kalau kita di online, kita harus bisa algoritmanya atau istilahnya produk kita muncul di depan layar, di atas layar. Tapi kalau kita mau offline, kita harus bisa memikirkan bagaimana kita struggle atau berusaha untuk bisa memperlihatkan usaha kita ke orang lain, mungkin lewat pameran, ikut pameran juga kadang ada yang bayar ya, dan lain sebagainya. Nah, sudah siapkah kalian gitu. Nah, kita lanjut ke offline. Kalau offline berarti kalian mungkin akan membuat sebuah rumah makan contohnya gitu ya, rumah makan, terus kalian terus buka usaha di sini, misalnya bakso dan lain sebagainya, and so on gitu ya. Nah, saya belum bisa melihat karena saya belum tahu nih kalian mau jadi apa. Saya kan harus membaca tulisan kalian, artinya kalian mau jadi apa, kalau mau usaha apa, kalau mau jadi seorang karyawan di mana kan gitu. Nanti saya akan sesuaikan dari situ. Oke, lalu yang karyawan, kendala kita adalah nepotisme atau tidak kan gitu. Nepotisme atau tidak. Kalau kalian menemukan, wah itu dia anaknya yang punya perusahaan ini ya, kalian harus hati-hati. Kalian mau nyoba ya silahkan. Memang kalau jadi karyawan ini akan lebih terpandang ya biasanya. Dan tapi masalahnya waktunya kan juga akan habis di kantor gitu. Lalu yang selanjutnya mungkin PNS, ada yang mau jadi PNS. Nah, kalian harus belajar ini CAT namanya, Computer Assist Test, dari sekarang mulai dibangun. Jadi tergantung orientasi kalian, tergantung tujuan kalian mau apa, sehingga nanti saya bisa mengarahkan mata kuliah ini untuk kalian itu mau kemana, skill-skill apa yang harus kalian butuhkan. Saya harus ke situ dulu ya. Nah, maka pertemuan ini saya akan gunakan untuk itu gitu ya. Jangan lupa langsung dikumpulkan. Jangan nunggu besok-besok, tapi langsung hari ini dikumpulkan ya. Kalian mau jadi apa? Nanti saya akan kalkulasi dulu, dan minggu depan saya akan kasihkan skill-skillnya, tips-tipsnya supaya bisa sesuai dengan apa yang kalian mau di masa depan gitu ya.
Saya rasa untuk pertemuan pertama cukup sampai di sini. Ya, jangan lupa langsung dikerjakan, langsung dikumpulkan ya. Langsung saya cek nanti. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.